ceritanya ya Rasulullah? Oh, kalau orang itu Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf putra dari Nabi, cucu dari Nabi, bapaknya Nabi, kemudian kakeknya Nabi, uyutnya Nabi. Kata para sahabat, bukan itu juga yang kami tanya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, oh tentang kita nih orang-orang Arab. Iya, kata Nabi, khairukum khairukum khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam. Orang-orang terbaik kalian waktu jahiliyah sebelum masuk Islam, mereka juga terbaik ketika sudah masuk Islam dengan syarat apa? Kata Nabi, idza faquhu, jika dia faqih. Saya ulang lagi, Nabi bilang orang terbaik di antara kalian waktu jahiliyah, mereka juga orang terbaik ketika sudah jadi muslim. Idza apa tadi? Faquhu, jika dia faqih, jika dia paham agama. Waktu Abdullah bin Abbas didatangkan kepada Nabi SAW dan minta didoakan, Nabi berdoa, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia agama dan ajarkan dia takwil. Ketika para mufassir sahabat menafsirkan ayat wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Surat apa ini? Al-Kahf. Sabarlah kalian beserta orang-orang yang berdakwah kepada Allah, yang mengharapkan ridho Allah siang malam. Siapa ini yang kita harus sabar kepada bersama mereka? Kata para sahabat, mereka adalah ahli fikih. Mereka adalah ahli fikih. Ini salah satu tafsirannya. Nah, jadi buku ini atau tersebut dengan Al-Arba'una fil Ahkam, 40 hadis dalam masalah hukum yang berkaitan dengan hukum zahir. Kalau fil ahkam maksudnya hukum-hukum yang zahir, yang nampak. Jadi Islam ini ilmu ada dua macam dibaginya. Ada ilmu yang berkaitan dengan batin, itu diatur dalam ilmu akidah. Berkaitan dengan zahir diatur dalam ilmu fikih, yang semuanya sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Dari Al-Quran dan Sunnah. Dan ilmu fikih ini ilmu yang sangat lengkap sekali diajarkan oleh Nabi SAW. Sampai orang-orang ada salah seorang misionaris orientalis dari Jerman, dia mengatakan orang-orang Muhammadiyun itu mereka hebat sekali. Maksudnya orang Muhammadiyun itu orang Islam, bukan Muhammadiyah organisasi. Orang Muhammadiyun ini hebat sekali. Mereka ini dibuat aturannya oleh nabinya, dari ngurusin pemerintahan sampai urusan ke kamar mandi. Pemerintah kita ngurusin kita sampai ke kamar mandi kan? Enggak mungkin, dapur kita juga nggak diurusin. Ya. Nah, Islam ngatur itu. Masuk kamar mandi, kaki mana yang duluan dilangkahkan. Sudah di dalam kamar mandi, boleh nggak nyelupin langsung tangan atau harus cuci dulu? Habis itu kalau jongkok mau buang air besar, jongkoknya kayak gimana? Kemudian kalau mau cebok, berapa kali ceboknya? Pakai tangan yang sebelah mana? Kalau pakai air gimana caranya? Kalau pakai tisu gimana caranya? Nabi ngajarin itu. Nanti masuk ke kamar tidur, apa yang harus dilakukan? Tidurnya bagaimana? Apa yang harus dibaca? Bangun tidur, pakai baju, kerja, semua diatur. Urusan muamalah, pernikahan, urusan talak, iddah, warisan, urusan urusan jual beli, diatur semuanya di dalam Islam. Gimana urusan ekspor impor, menetapkan harga. Ini itu pinjaman atau investasi, dibedakan semuanya. Dan ini aturannya lengkap sekali. Saya pernah lagi di salah satu bank ditawarin, Pak mau beli emas enggak? Ini murah kok, cicilnya cuma sekian ratus ribu per bulan. Jadi kalau emas 10 gram cicil sekian ratus ribu per bulan. Terus saya heran, ini tuh beli emas atau nabung, kata saya, akadnya.
Ya beli emas. Saya beli emas 500.000, nanti bulan depan 500.000 gitu maksudnya. Iya. Oh, nggak boleh emas begitu akad. Kalau nabung saya nabung nih, nanti kalau udah lengkap baru akad. Nah ini benar. Karena emas itu harus biadaan biadin, tangan dengan tangan, harus langsung diambil, harus kontan. Jual beli emas itu begitu. Diatur oleh Nabi. Nah, kecuali akadnya ini saya nabung. Udah selesai dipanggil sama bank, Pak, tabungan Bapak sudah lengkap. Sekarang kita transaksi beli emasnya ya. Nah, ini emasnya, kami ambil uang. Nah, ini semuanya diatur di dalam Islam. Ada barang temuan, gimana cara ngelola barang temuan, berapa lama diumumkannya, apa aja yang harus diumumkan. Kemudian kalau barangnya makanan, apa yang harus dilakukan? Kan nggak bisa lama. Kalau barangnya temuannya itu barang, berapa lama harus diumumkan dan seterusnya. Lihat, lengkap sekali Islam. Sangat lengkap sekali. Nanti urusan mendidik lengkap juga. Kapan orang tua boleh mukul anak? Usia berapa mukul? Oh, usia mukul itu usia 10. Dan mukul itu ada tahapan terakhir. Setelah diajarkan, dinasehati, dibangun pola pikirnya, dibangun ilmunya. Setelah itu ditegur secara pemikirannya, ditegur amalnya. Kalau masih bandel baru dipukul. Mukulnya gimana? Mukulnya ada aturannya. Nggak boleh lebih dari 3 pukulan. Lebih dari 3 pukulan namanya kisos sampai 10. Lebih dari 10 namanya hudud, seperti menyambut orang yang mabuk, zina dan seterusnya. Mukulnya gimana? Mukulnya harus di beberapa tempat. Nggak boleh ngangkat tangan. Ini diatur sama Nabi kayaknya. Sedetail itu Rasulullah ngatur kita. Umurnya Nabi berapa ratus tahun? Sama kayak warga sekarang umurnya. Dan Nabi mengajarkan itu semuanya. Mengajarkan itu semua. Sampai urusan jihad, urusan mengatur rakyat dan lain-lain. Nah, ini berkaitan dengan hukum. Maka saya memilih untuk kita bahas hadis arba'in fil ahkam, pendek, cepat selesai, nanti kita bahas lagi. Sebetulnya banyak kita hadis arba'in para ulama, karena Nabi dulu pernah ada dalam hadis keutamaan 40 hadis, walaupun ini hadisnya dhaif ya, sanad. Hadisnya dhaif, tapi para ulama terpengaruh dengan itu dan kemudian menulis 40 hadis untuk memudahkan menghafal dan mempelajarinya. Al-Arba'ina An-Nawawiyah, Al-Arba'un An-Nawawiyah. Kemudian ini Imam Al-Mundiri bikin juga Al-Arba'ina fil Ahkam. Imam Al-Ja'buri bikin juga Al-Arba'in. Jadi banyak ulama yang menulis buku yang judulnya 40 hadis. Coba kalau kita hafal 40 hadis. Wah, luar biasa. Mempelajari satu-satu, karena tujuan belajar itu gimana kita sampai kepada memahami satu buku yang sudah kita pelajari. Jadi bukan bacaan di masyarakat kita saya tuh udah belajar Sahih Bukhari, saya juga kaget, beneran Sahih Bukhari hatam? Enggak, cuma 2 hadis. Itu cuma bilang Sahih Bukhari, bilang saya belajar hadis dari Sahih Bukhari. Nah, kita akan bahas Al-Arba'una fil Ahkam atau 40 hadis dalam masalah hukum yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mundiri. Beliau adalah Al-Imam Al-Allamah Al-Hafidh Syekhul Islam Abu Muhammad Abdul Azim bin Abdul Qawi Al-Mundiri. Beliau Asy-Syami, orang Syam. Beliau orang Syam, tapi asalnya Mesir. Al-Aslu Al-Misri. Asy-Syafi'i, beliau madhabnya apa? Syafi'i. Kalau ulama dulu mah di ujungnya pasti ada tulisan madhabnya. Asy-Syafi'i. Ibnu Rajab Al-Hambali, di belakangnya ditulis. Kalau sekarang orang sekarang apa nulis? Di belakangnya ulama-ulama. Jarang yang nulis madhab ya kalau sekarang.
Nah, Imam Al-Mundhiri ini lahirnya 581 Hijriah, wafatnya 656 Hijriah. 656 Hijriah. Lahirnya 581, wafatnya 656 Hijriah. Jadi beliau ini ulama yang hidup di abad ke-6 dan abad ke-7. Hidup di abad ke-6 dan abad ke-7. Beliau ilmunya, beliau ahli dalam segala bidang di dalam ilmu agama dan banyak menulis kitab. Para ulama itu kitabnya banyak. Kalian kalau milih itu bingung ini saking banyak yang mana yang cocok untuk dipelajari. Karena kalau semuanya nggak akan keburu umur kita. Saya kalau mau ngajar itu kalau udah bingung saya telepon guru-guru saya. Saya mau ngajar ini, buku ini, udah buku ini, apa ya yang bagusnya? Nanti guru saya ini, yang ini. Karena banyak sekali. Enggak gini, enggak asal. Oh ya, ini kayaknya menarik ini gitu. Langsung aja ngambil dari mana. Harus ada pertimbangan apa gitu dan udah belajar apa aja. Karena misalnya masyarakat awam belajar bulughul maram itu berat sekali. Itu namanya fikih hadis. Jadi belajar fikih tapi landasannya langsung sumbernya apa? Hadis, bab air, Nabi bersabda, itu bukan masalah hukumnya tapi bahas hadisnya. Berarti yang menjelaskannya harus baca dulu semuanya, harus paham semuanya, baru dia bisa menyimpulkan satu hadis. Karena nyambung itu hadis 1, hadis 2, hadis 3. Kalau menjelasin hadis 1 dia nggak baca hadis ke-10, nanti tiba-tiba bertentangan sama hadis ke-10. Nah ini maka harus tahu ketika mempelajari kitab apa yang cocok buat kita dalam mempelajari kitab. Dan alhamdulillah kita diberikan nikmat untuk belajar terus. Mudah-mudahan ini menjadi kemudahan kita melangkah ke surga sebagaimana sabda Nabi, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Dimudahkan karena orang yang mempelajari ilmu, dia tahu mana jalan yang benar, yang salah dia. Kalau salah dia beristighfar, kalau ada yang bengkok dia melewatinya dan seterusnya dengan ilmu. Baik, kita akan langsung bahas kitabnya. Nanti bukunya ada, kalau masalah terjemahnya bisa beli, nanti bisa dibaca bareng-bareng. Baik, hadis pertama. Oh ini mukadimah dulu sedikit. Imam Al-Mundhiri mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-muwaffiq li suluki subuli rusdihil mun'im bi syumuli rahmatihi wa wasi'ati rifdihi. Ahmaduhu haqqa hamdihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata man i'tasama bihi fi sadrihi wa wirdihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-wafiyyu bi ahdihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina min ba'dihi salatan daimatan baqiyatan tuwajjiha qasidun li qasdihi. Kata Imam Al-Mundhiri, beliau memulai dengan muqaddimah. Beliau mengatakan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini kebiasaan para ulama kalau menulis buku surat dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, atau kita ringkas basmalah, yaitu menulis Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini bukan ayat dari salah satu surat, tapi dia ayat yang berdiri sendiri. Kecuali di Al-Fatihah ada khilafiyah. Mazhab Syafi'i memasukkan ke dalam surat Al-Fatihah. Hambali, Maliki mengatakan bukan dari surat Al-Fatihah. Dan Bismillahirrahmanirrahim ini kalimat yang diucapkan oleh setiap muslim dalam setiap aktivitasnya. Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bismillah namanya tasmiyah. Kata Nabi ke anak kecil dalam hadis sahih ketika mau makan, samillah, ucapkan Bismillah. Wakul biyaminik, makan pakai tangan kanan. Wakul mimma yali, makan yang mana? Yang terdekat. Jadi jangan yang jauh, diambil yang dekat. Gitu. Nah, disebutkan samillah. Tapi Bismillah ini, Bapak Ibu,
Artinya apa? Dengan nama Allah. Sekarang saya tanya, menurut bahasa, kalau bahasa Arab, kalimat yang diawali dengan huruf itu tidak sempurna, atau kalimat yang tidak sempurna dengan huruf dan ke, bahasa Indonesia gitu juga sih. Dari, dengan. Jadi kalimat itu tidak diawali dengan huruf dan membuat orang tidak paham. Kalau sekarang misalnya saya bilang ke Kang Ber, Kang, Assalamualaikum Kang Ber, waalaikumsalam Ustaz. Dengan teman-teman Kang Ber, ngerti nggak? Jadi saya ketemu Ustaz Doki di dalam, ngerti nggak? Apa di dalam? Jadi ini apa maksudnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada kalimat sebelumnya yang dia dihilangkan. Langsung mengucapkan Bismillah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Asalnya kalau kita baca Quran berarti maknanya aku membaca Al-Quran Bismillah dengan nama Allah. Kata Nabi, apabila keluar dari rumah ucapkan Bismillahirrahmanirrahim Allah. Berarti artinya aku keluar rumah dengan nama Allah. Aku makan dengan nama Allah. Nah ini aku makan, aku keluar, aku belajar, aku ini, aku itu yang dihilangkan untuk mendekatkan langsung diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian Imam Al-Jaburi memulai dengan alhamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya adalah as-sana'u 'alal jamil. Alhamdulillah itu adalah memuji yang bagus. Kalau yang jelek bukan pujian namanya dalam Islam. Misalnya, wah dia tuh keren banget jogetnya, dangdutnya itu keren banget. Nah ini bukan pujian. Ada perampok bisa membobol ATM dalam waktu 2 menit, keren banget, bukan pujian. Pujian itu hanya disampaikan kepada yang baik-baik, yang indah, yang bagus, baru sebut pujian. Dan pujian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Imam Al-Mundiri, lisuluki subuli rusdihi, kita memuji Allah agar kita bisa mengikuti jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu ada 2 macam. Rusdun itu adalah rusdun fil qaul, lurus dalam ucapan. Yang kedua lurus dalam perbuatan. Pertama lurus dalam ucapan, yang kedua lurus dalam perbuatan. Karena lurus dalam ucapan ini menandakan lurusnya apa yang ada dalam hati. Begitu juga lurus dalam perbuatan. Kita memohon kepada Allah agar lurus, ucapan kita lurus, perbuatan kita lurus. Dan manusia hanya boleh menilai manusia yang lain dengan apa yang terlihat oleh dirinya. Ada kaidahnya begini. Jika baiknya orang itu diketahui dengan yakin, maka menghukumi dia buruk juga harus dengan apa? Yakin. Kalau Islam seseorang itu diketahui dengan benar, dengan yakin, menghukumi dia kafir juga harus yakin. Gak boleh misalnya dia mah kayaknya kafir deh, gak pernah ke masjid. Nah ini yakin gak itu? Enggak, gak boleh ada menghukumi orang gak ke masjid terus bilang kafir. Tapi dia muslim, iya, namanya juga Abdullah. Nah, nggak boleh ada bilang kafir. Begitu. Jadi kalau ada orang yang keislamannya jelas, maka kalau mau dihukumi dia sebaliknya harus dengan jelas. Tidak boleh sembarangan. Mulut ini bahaya. Nah mulut ini harus lurus. Mulut ini harus karena ucapan itu ada yang baik secara lafaz, kayak ngucapin alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah, ini bagus. Ada kalimat yang dia kalimat biasa tapi menjadi baik karena tujuannya baik. Kalimat biasa yang dia ini menjadi baik karena tujuannya baik. Kemudian Imam Al-Mundiri mengatakan bisyumuli rahmatihi, dengan kesempurnaan rahmat Allah, karena rahmat Allah itu mencakup segala sesuatu yang ada di alam semesta. Kata Allah, wasi'at rahmati kullasyai. Rahmatku meliputi segala sesuatu, tidak ada yang terlewat dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk apapun musibah yang ada di bumi ini, semuanya penuh hikmah dan penuh pelajaran.
Baik, setelah itu syahadat dan kemudian beliau mengatakan faqad sa'altani an ajma'alaka arba'ina hadisan. Beliau menyampaikan ke temannya, engkau telah minta kepadaku untuk menulis 40 hadis dalam hukum, maka aku tulis. Jadi para ulama itu mereka banyak nulis gara-gara permintaan. Dan mereka nulis langsung sekali duduk. Jadi ini coba ini buku abad berapa tadi? Ke-6 ke-7. Buku sekarang abad ke-14. Berarti udah 700 tahun buku ini ada. Mereka bukunya itu diberkahi. Kemudian kata Imam Al-Munziri wa antakuna bi ghairi isnad, ini buku ya tentang hukum tapi yang sehari-hari akan ketemu tapi tanpa sanad. Gak akan disebutkan. Kalau pengen tahu sanad lengkapnya ya lihat buku hadis yang lengkapnya. Karena ini untuk hafalan, jadi sanadnya hanya disebutkan sahabat aja. Kemudian kata beliau waqad istakhartu, dan aku telah memilih hadis-hadisnya, dan kemudian dipilih dari mana? Nah ini jadi baca mukadimah itu penting sebetulnya ya, setiap kita baca buku karena tahu tujuan penulis. Kata Imam Al-Munziri, ini buku aku tulis karena engkau minta tentang hukum 40 hadis, aku pilih yang mana sanadnya dihilangkan, dan 40 hadis ini semuanya diambil dari Bukhari dan Muslim, dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baik, sekarang kita masuk hadis pertama. Saya akan bacakan, diikuti Bu ya, karena ada keutamaan juga baca hadis. Ini untuk belajar baca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min gululin. Rawahu Muslim. Hadis yang pertama dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima sholat seseorang tanpa toharoh dan tidak menerima sedekah dari harta yang tidak halal. Hadis ini, hadisnya pendek-pendek, mudah dihafal, tapi ini keseharian. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Siapa Abdullah bin Umar? Putranya Umar bin Khattab. Beliau masuk Islam duluan daripada ayahnya. Abdullah bin Umar masuk Islam duluan daripada ayahnya. Dan Abdullah bin Umar termasuk sahabat muda yang di depannya namanya Abdullah, yang punya nama Abdullah. Jadi para ulama itu mengenalkan ada 4 abadilah, disebutnya al-abadilah al-arba'ah, 4 Abdullah. Apabila 4 Abdullah ini sudah sepakat dalam sebuah hukum, sudah itu berarti pendapat yang kuat. 4 sahabat yang namanya Abdullah ini 4 sahabat muda. 1 Abdullah bin Umar, yang kedua Abdullah bin Abbas, yang ketiga Abdullah bin Amr, yang keempat Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Zubair. Disebutnya al-abadilah al-arba'ah, 4 Abdullah. Yang 4 Abdullah ini sahabat-sahabat muda yang pintar-pintar, ulama-ulama mudanya, ulama mudanya. Nah, Abdullah bin Umar ini putra Umar bin Khattab dan salah satu sahabat yang sangat faqih dalam agama. Dan beliau suatu hari pernah Nabi SAW mengatakan,
Ni'mar rajul Abdullah, sebaik-baik pemuda itu Abdullah. Lau kana yusolli billail, seandainya dia sholat malam. Kata Abdullah bin Umar, semenjak Nabi bilang seperti itu, tiap malam aku selalu sholat. Abdullah bin Umar setiap malam selalu sholat. Dan beliau salah satu sahabat yang perhatian terhadap sunnah-sunnah Nabi SAW, mengikuti apapun yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, Abdullah bin Umar mengatakan sami'tu, aku mendengar. Berarti riwayat ini langsung dari Nabi, dengar dari Nabi langsung. Kita kalau masih menjelasin berita kadang apa? Katanya, itu enggak. Nabi mengatakan innallaha karihalakum salasa, Allah benci kalian dari kalian 3 hal. 1 qila wa qala, katanya. Kata siapa Pak? Itu katanya. Bapak dengar langsung, katanya. Dari mana Bu? Bapak Ibu baca, katanya. Ini nggak boleh muslim gitu. Ya. Kalau nggak tahu diem aja. Katanya. Rusaklah agama kalau katanya. Rusak muamalah kalau katanya. Katanya. Nggak lihat, nggak dengar langsung. Makanya sahabat itu sering bilang hadatsani, bicara kepadaku, sami'tu, aku mendengar. Berarti itu maknanya langsung. Maknanya adalah langsung. Dan hari ini kaum muslimin banyak yang tidak peduli itu urusan menyebarkan berita benar atau nggak benar. Naudzubillah. Siapa yang biasa menyebarkan berita yang tidak peduli benar atau nggak benar? Zaman dulu siapa? Orang Yahudi. Allah mengatakan yuharrifuna al-kalima an mawadihi. Mereka sering merubah-rubah informasi dari asli. Orang Yahudi. Sekarang kita ngikutin Yahudi. Kalau ada apa-apa diberitakan, padahal belum jelas, belum tahu. Dirubah informasinya, padahal belum tahu. Ditambah-tambah, padahal belum jelas informasinya. Saya pernah mau ngisi itu migrain gitu. Itu diinformasikan ustaznya nggak bisa ngisi katanya, soalnya ustaznya pingsan. Migrain jadi pingsan. Terus diinformasikan lagi ustaznya pingsan, katanya dibawa ke rumah sakit. Nambah lagi. Pingsan dibawa ke rumah sakit. Orang ini untung tidak sampai meninggal beritanya. Kenapa ya? Kata Nabi, Allah tuh nggak suka tuh kalian bilang qila wa qala, katanya. Maka kaidahnya kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bicara yang benar atau diam. Kalau nggak penting, nggak benar informasinya, diam aja. Tidak usah ikut-ikutan berbicara. Kemudian yang kedua yang Allah benci dari kita apa? Kasratul masail, banyak menanyakan perkara yang sudah jelas atau yang tidak memunculkan amal. Ustaz, gimana caranya astronot sholat menghadap kiblat? Oh, kamu astronot? Bukan, ngapain nanya-nanya? Anda guru fikih? Nah, kalau guru fikih boleh diajarin. Oh, bukan guru fikih nanya. Fokus aja sama diri kita gitu. Diri kita aja banyak nggak tahu. Atau bertanya yang bukan kita ingin amalkan. Ada orang, Ustaz, tolong dong jelaskan kepada saya cara menghafal Quran untuk ibu-ibu yang jadi ibu rumah tangga. Sudah dijelaskan setengah jam. Ibu kapan mulai menghafal? Enggak sih, saya belum bisa baca Quran, belum belajar. Pengen tahu aja. Nah, jadi kasratul masail. Yang terakhir yaitu adalah memubazirkan harta. Baik, balik lagi ke hadis kata Ibnu Umar, aku mendengar, berarti langsung. Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu, Allah tidak menerima salatan. Nah, kalimat ini kalimat yang diriwayatkan oleh
Bukhari Muslim. Adapun yang dalam riwayat Muslim sendiri kalimatnya bukan begini. Kalimatnya la tuqbalu sholatun, tidak diterima sholat. Bukan Allah tidak menerima sholat seseorang, tapi tidak diterima sholat. Nah biasanya Imam Al-Mundhiri kalau ada hadis Bukhari Muslim kebanyakannya diambilnya dari lafadznya Imam Muslim. Disebutkan Allah tidak menerima sholat seseorang. Tidak menerima ini apa? Tidak menerima sholatnya atau tidak ada pahalanya. Ada dua makna tidak menerima. Satu, ada orang sholatnya sah tapi pahalanya tidak diterima, tidak dikasih. Atau yang kedua yaitu adalah sholatnya tidak diterima, pahalanya juga tidak diberikan. Ada yang ketiga, dia sholatnya tidak diterima tapi dikasih kebaikan. Coba yang pertama sholat siapa? Yang dia sholat tapi tidak ada pahalanya. Sholatnya siapa? Orang yang lalai. Kalau itu bisa dapat 10%, 1/4, 1/8 kata Nabi, tergantung kepada ya kecuali lalai dari takbiratul ihram sampai salam sama mungkin. Salam itu salam. Pasti ada yang siapa yang sholatnya sah tapi dia tidak dapat apa-apa. Seperti sholatnya orang yang apa? Sholatnya orang yang mendatangi dukun tapi tidak mempercayai dukun, cuma datang aja. Man ata arrafan, kata Nabi, siapa yang datang ke dukun maka dia tidak diterima sholatnya 40 hari. Ini tidak diterima maknanya adalah dia tidak dapat catatan pahala walaupun dia sholat ke masjid. Kemudian yang kedua, ada orang yang dia tidak dapat pahala dan juga dia tidak dapat apa? Sholat yang tidak sah, pahala juga tidak diterima, yaitu adalah orang yang sholat tanpa toharoh sebagaimana disebutkan di sini. Bahkan kalau dilakukan sengaja sholatnya haram. Wanita haid sholat, saya mah lagi rajin sholat aja ya. Nah, ini sholatnya haram. Ada juga orang yang dia sholatnya tidak diterima tapi dapat kebaikan, tapi tetap sholatnya harus diulang. Itu siapa? Mereka yang ketika sholat dari awal sholat duhur nih, dari awal sholat takbiratul ihram dia khusyuk sekali menjaga rukun sunnah, lagi salam, lagi tahiyat mah kentut. Diterima nggak sholatnya? Nggak diterima, tapi dia dapat pahala kebaikan yang sudah dia lakukan. Tapi dia harus ngulang nggak? Harus ngulang, karena amal itu dilihat di ujungnya, di akhir. Wanita lagi saum di bulan Ramadan, udah saumnya wah dijaga banget, 5:30 keluar darah haid. Belum tentu nanti kodonya lebih baik dari yang ini. Begitu. Tapi memang Pak amalnya tidak diterima. Nah, di antara tidak diterima di dalam ibadah, Nabi SAW mengatakan Allah tidak menerima sholat. Sholat yang dimaksud adalah sholat yang didefinisikan secara syar'i, bukan secara bahasa. Bahwa secara bahasa artinya sholat itu apa? Doa. Ya, sholat itu adalah doa. Ini maksudnya sholat secara syar'i yaitu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Nah, ini yang dimaksud. Allah tidak menerima sholat seseorang bi ghairi tuhur, tanpa toharoh. Toharoh itu ada dua macam. Yang pertama toharoh, bersih dari apa? Dari hadas. Yang kedua bersih dari najis. Sekarang saya mau tanya, hadas itu apa? Bersih dari hadas. Hadas itu apa? Hah? Apa? Junub. Hadas bukan junub. Semua hadas itu junub. Hadas itu apa? Gak suci. Iya, hadas itu nggak suci. Apa itu hadas? Keadaan
Saya masih ada saya dulu ada hadas tadi. Apa hadas itu apa? Sering diucapkan tapi bingung ya. Hadas itu adalah keadaan seseorang yang menghalangi dia dari sholat. Nggak ada kaitan sama bersih tidak bersih. Ada orang habis mandi, pagi-pagi mandi, dia nggak wudhu, mandi, terus mau sholat, harus wudhu nggak? Harus wudhu. Bersih nggak badannya? Bersih habis mandi, ya harus wudhu. Jadi hadas itu tidak berkaitan sama bersih tidak bersih. Jadi hadas itu adalah keadaan seorang muslim yang menghalangi dirinya sholat, yang dia bisa diangkat dengan apa? Dengan wudhu jika hadas kecil, diangkat dengan mandi jika hadas besar. Kalau tayamum ngangkat apa? Tayamum itu mengangkat hadas tidak? Tayamum tidak. Tayamum itu hanya pengganti dari wudhu atau mandi ketika tidak ada air, tapi hadasnya tidak hilang. Misal bapak junub, suami istri junub, habis berhubungan, mau mandi subuh-subuh nggak ada air, dilihat sekelilingnya nggak ada air, mereka tayamum, langsung sholat. Jam 7 hujan besar. Nah, sholatnya udah sah, kemudian hujan besar, wajib mandi nggak? Wajib. Kenapa? Karena hadasnya tidak terangkat dengan tayamum. Tetap dia harus mandi. Tapi sholat tadi sah. Begitu. Nah ini hadas. Kalau najis apa? Apa najis? Najis apa? Awas najis. Najis geuleuh bukan. Najis itu apa? Hah? Najis itu apa, Pak? Kotor. Apakah najis itu kotor? Ya, semua najis kotor, tapi tidak semua kotor itu najis. Ingus itu kotor nggak? Kotor. Najis nggak? Nggak. Ya, belekan, ya, iler kotor, tapi dia tidak najis. Najis itu adalah perkara-perkara atau benda-benda atau perkara-perkara yang kotor dan menghalangi seseorang dari sholat. Darah, air kencing, air kotoran makhluk, air madi, wadi, air madi, air wadi, itu najis semuanya. Kalau air mani enggak najis. Ya, air mani tidak najis. Nah, kata Nabi, tidak diterima tuh sholat tanpa toharoh. Tidak sholat seseorang bigoy di kubur. Kalau dia tidak lepas dari toharoh, dari hadas, dan tidak toharoh dari najis, maka sholatnya tidak sah. Nah sekarang, kalau ada orang sholat baru ingat dia belum wudhu ketika sedang sholat, apa yang harus dilakukan? Lagi rakaat kedua sholat zuhur, saya kan belum wudhu ya. Saya kan kentut tadi ya. Dia harus membatalkan sholat. Kalau jadi imam ingat gitu gimana, Pak? Belum wudhu tadi, buru-buru pengen jadi imam jangan ke masjid. Ingat di rakaat kedua gimana? Harus membatalkan sholat, karena kalau dia lanjutkan sholatnya haram dan dia berdosa. Iya, dia langsung aja keluar dari masjid wudhu. Kemudian sekarang ingat belum wudhu setelah beres sholat. Assalamualaikum, lagi zikir, saya belum wudhu kayak tadi. Apa yang harus dilakukan? Diulang. Sholat yang tadi tidak sah. Dia harus ke kamar mandi, ke tempat wudhu dan kemudian sholat lagi. Sekarang kalau ingat belum wudhu sebelum sholat,
maka dia harus wudu. Kalau dia lakukan sholatnya haram, dia tidak diterima sholat. Sekarang bersih dari najis. Yang dimaksud bersih dari najis itu dalam 3 hal. 1 dalam baju, 2 di badan kita. Ya, makanya kenapa tato itu hukumnya haram, karena tato itu dia mencampur yang ditempel di kulit dengan darah. Dia kan melukai kulit kan, keluar darah. Nah ini jumhur mengatakan itu gara-gara darah itulah maka menjadi najis. Nah kalau ada harus berusaha dibersihkan. Kalau tidak sanggup bertaubat, beristighfar. Nah toharoh ini harus bersih dari najis. Yang pertama najis di badan, yang kedua najis di baju, yang ketiga najis di mana? Tempat apa? Dan tempat sholat itu apa? Masjid. Sekarang sholat kita di depan, ada kucing di belakang, sah nggak sholatnya? Sah. Yang dimaksud di mana? Tempat sujud. Yang dimaksud adalah tempat sujud. Lagi sholat, di samping ada najis, sholatnya sah. Ya, sholatnya sah. Contoh, lagi sholat, di samping kita bawa bayi kita udah kencing di pampers. Najis bukan itu? Najis, ada di samping kita, sholat kita sah. Tapi kalau bayinya kita gendong, nah ini sholatnya batal. Termasuk orang yang sholat dengan membawa najis. Itu kayak orang bawa di sakuan gitu. Jadi kalau mau gendong anak lagi sholat, dilihat dulu ini anaknya bersih atau tidak. Nah, tapi kalau dia di pinggir ini tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu di tempat sujud. Jadi tempat sujud dan di tempat dia berdiri. Bahkan dalam mazhab Syafi'i kalau ada di tengah-tengah pas kita sujud, ini ternyata di tengah ada kotoran apa gitu. Ini masih tetap sah. Jadi tempat sujud sama di tempat berdiri, tempat duduk. Itu harus bersih dari najis. Kemudian wala shadaqatan min ghulul, ini tidak akan dibahas sekarang. Satu lagi Pak, ini pendek hadisnya. Habis itu kita jauh. Kita baca ini gampang sekali, sudah pernah saya ulang, sudah jelaskan juga. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Akhrajahu Muslim. Hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini nama aslinya Abdurrahman bin Sokhr Ad-Dausi, bukan orang Madinah aslinya, orang negeri Daus. Hijrah ke Madinah, masuk Islam melalui perantara Tufail bin Amr. Kemudian di Madinah baru ketemu Nabi di tahun ke-7 Hijriah, jadi cuma 4 tahun ketemu Rasul. Tapi hadisnya paling banyak. Kok bisa Abu Hurairah nggak kerja di masjid terus nemenin Nabi terus, Nabi kemana diikuti terus, sampai miskin, gak punya makanan, bajunya cuma 2, diajak bisnis sama teman, ayo kita ke pasar dagang. Enggak, nanti hadis Nabi ada yang kelewatan. Kita ini bisa sholat subuh, wudu, banyak hadis dari siapa? Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah mengorbankan dirinya menjadi miskin. Pebisnis, orang-orang Daus itu pebisnis. Mereka jago-jago bisnis, tapi enggak apa-apa, saya ini aja. Sering lapar, pernah pingsan dalam riwayat Bukhari, kata Abu Hurairah, aku pernah pingsan di antara mimbar Nabi dan rumahnya, tersungkur kejang.
Orang-orang ngira aku kesurupan. Kata Abu Hurairah, "Ma bimin junun, aku enggak gila, aku ini belum makan udah berapa hari." Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi hebatnya sahabatnya, lagi sulit itu mereka tidak jadi hina. Mereka tetap aja mulia dan semangat ibadahnya kepada Allah. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat hadisnya 5.374 hadis. 5.374 hadis. Ya, setelah itu nanti ada sahabat-sahabat lain, ada Anas, Aisyah radhiyallahu anha, kemudian ya dan seterusnya ya, Jabir bin Abdullah. Nah, Abu Hurairah ini mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza staiqadha, jika telah bangun seseorang dari tidurnya, maka tangannya tidak boleh masuk ke dalam bejana, tidak boleh megang-megang apa-apa, termasuk ke dalam air. Kalau masuk ke air, airnya menjadi najis, karena dihukumi tangan ini menyentuh benda najis waktu tidur." Nah ini lihat hukum-hukum sehari-hari. Anak kita kalau bangun mau langsung makan, betul nggak? Ya, ditahan tangannya, ayo cuci tangan dulu, nggak boleh makan langsung. Makanya ini juga hukum terkait dengan mencuci pakaian. Harus baju kotor dulu, baru disiram air, bukan air dulu dimasukin baju kotor. Itu cara yang benar. Kalau air dulu baru baju kotor yang dimasukkan, baju najis dimasukkan, maka walaupun dia sampai bersih, hukum najisnya masih dihukumi najis, karena air yang dipakai mencucinya air yang tidak bersih atau air yang dihukumi najis. Nah, dalam hal ini juga ini termasuk sunnah Rasulullah SAW dengan mencuci tangan setiap mau beraktivitas. Yang waktu Covid kemarin umat manusia di dunia rajin cuci tangan. Nabi dari 1400 tahun sudah ngasih tahu. Kitanya yang belajar. Ya, jadi kitanya lupa dengan tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa? Karena disebutnya hukum pencegahan, karena bisa jadi tangan itu memegang benda najis, megang kemaluan, megang bubur, megang apa aja, ya, garuk-garuk ke kemaluan lagi tiduran, kita nggak tahu, ya, kita tidak tahu. Jadi dihukumi najis, dihukumi. Maka kalau bangun tidur langsung cuci tangan sebelum beraktivitas yang lain. Mau tidur siang, tidur jam berapa aja begitu, cuci tangan dulu. Nah, kalau dia memegang itu maka dihukumi jadi najis. Kalau air, kalau benda ya kotor aja. Ya, benda misalnya bangun tidur, orang megang handphone, betul nggak? Wah, handphonenya kalau pakai Microsoft, banyak bakterinya. Kenapa? Karena tiap bangun tidur langsung mana HP. Jadi cuci tangan dulu. Ya, cuci tangan dulu. Kata Nabi SAW, hatta yaksilha, setelah Nabi ngasih tahu harus cuci tangan dulu. Habis itu Nabi ngasih tahu berapa kali cuci tangannya. Cuci tangannya berapa kali? 3 kali. Cuci tangan 3 kali. Gimana cuci tangannya? Sunnahnya di sela-sela. Itu yang sekarang suka gini gitu. Kan udah dari dulu Nabi ngajarin. Iya. Udah dari dulu. Namanya tahlilul asabi', menyela-nyela apa? Jari. Sunnah Rasul. Kita dari barat, dari Eropa, dari Amerika. Orang Romawi dulu undang-undangnya ngambil dari fikih umat Islam, kita ngambil dari mereka. Nah, setelah itu terakhir Nabi ngasih tahu alasannya, fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu di mana tidurnya tangan dia waktu semalam atau waktu dia tidur. Nah, ini hukum-hukum yang bisa dipraktekkan sehari-hari. Ini fikih tapi ringan-ringan, tapi banyak yang ditinggalkan dalam keseharian Muslim. Baik, sampai sini dulu ya. Dua hadis insya Allah sudah mukadimah tadi panjang. Ini mungkin ya 8 kali pertemuan, 9 kali mudah-mudahan.
hadis, 5 hadis. Kalau ada pertanyaan, silakan. Saya pengen nanya, Ustaz. Boleh nggak, Ustaz, seseorang tuh jadi imam tapi dia tuh gak ngerti fikih kayak sujud sahwi gitu, fikih kayak gitu, Ustaz? Ya, syarat imam itu selain bacaan dia harus paham fikih sholat. Harus paham fikih sholat. Sebetulnya bukan hanya imam ya, imam utama karena imam jadi pemimpin. Makmum juga harus paham. Ini yang lucu ya di masyarakat kita. Kalau perkara wajib diem baik ya. Tapi kalau yang ringan-ringan ribut, ada imam dari ruku ke i'tidal lupa, nggak bilang sami Allah, bilangnya apa? Nggak bilang sami Allahu liman hamidah, tapi bilangnya Allahu Akbar. Allahu Akbar, yang di belakang bilang apa? Subhanallah, Subhanallah, semuanya teriak Subhanallah. Ya itu nggak masalah, kalau lupa dalam hal itu dimaafkan, tidak apa-apa, sah tetap. Bahkan tidak bilang sami Allah juga sah, bahkan nggak perlu sujud sahwi. Tapi kalau masalah pokok malah diem aja gitu. Karena kita nggak belajar, nggak mempelajari ilmu. Jadi harus paham, terutama imam. Kalau imam di zaman Nabi itu dipilih dari para sahabat yang faqih dalam urusan agama. Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, dilihat orang-orang yang paham. Karena kan suka ada imam tuh lagi merdu, dia baca ayat, tiba-tiba di belakang ada bayi nangis, dia merasa keganggu sama bayi, dikencengin bacaannya, bukannya dicepetin sholatnya, langsung Allahu Akbar, ruku, beresin ayat itu langsung ruku. Nabi itu pernah sholat cepat banget, kata Anas bin Malik, ya Rasulullah kok tumben cepet banget, kata Nabi, tadi aku dengar di belakang ada bayi nangis. Nah ini imamnya nggak paham, nggak faqih terhadap khatib Jumat. Apa kata Nabi? Sesungguhnya di antara ciri orang itu faqih, ngerti dalam urusan hukum sholat, hukum agama, khutbahnya pendek, sholatnya panjang. Khutbahnya pendek 15 menit, 20 menit selesai. Ini khutbahnya setengah jam, juga 40 menit. Panjang, udah gitu mukadimahnya. Saya pernah jadi makmum di sebuah masjid. Dia mukadimahnya tuh pokoknya lama sekali. Setelah hamdalah segala macam, ini yang rukun-rukun udah beres, terus dia menjelaskan, oh, alhamdulillah kita ini segala macam. Sudah 15 menit saya bilang ini, adapun tema khutbah saya. Waduh, kata saya, hari tadi teh naon itu? Adapun tema khutbah saya. Ya Allah, Rasulullah nggak gitu. Rasulullah khutbah itu pendek, kenceng, ya suaranya lantang sampai terlihat urat lehernya. Nah, gitu. Itu kan berarti faqih. Tidak faqih dilihat dari itu. Karena kalau di masyarakat kita, kalau ada orang ditunjuk jadi khatib, yang disiapkan apa? Materi khutbah atau tata cara khutbahnya? Materi khutbahnya, tata caranya nggak pernah belajar. Materi khutbah nggak pernah nyari tahu yang wajib apa, yang nggak boleh apa gitu. Dia nggak cari tahu. Gitu ya. Ada lagi pertanyaannya, Pak Ibu? Alhamdulillah ya. Sekarang mah cepet ya apa? Subuhnya. Jadi jam 6 kita rasa setengah 7. Kemarin juga ngisi di gerbong pagi-pagi setengah 6 teh. Udah terang banget di luar teh. Setengah 6. Baik, insyaallah nanti kita akan lanjut materi di pertemuan berikutnya. Kalau ada rezeki beli bukunya ya, biar bisa dijadikan pegangan dan panduan. Dan semoga kita jadi muslim yang rajin belajar, rajin baca. Karena surat pertama kali turun surat baca, ya baca. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.